Pas kali gue pakai ini emang kerasa di sininya nih lebih sempit ke dalam karena emang ini kan. Dan kalau kita ngomongin kualitas busanya, ini terbilangnya lumayan keras kayak busa-busa premium. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Tas Iger lagi nih, gue dapat lagi tas Iger nih karena emang dari kemarin tuh ini salah satu yang banyak dipinta juga. Ini adalah tas Iger seriesnya Elliptic Lunaris. Ada Elliptic Lunaris, terus ada Elliptic Solaris. Sekarang nih yang Lunaris dulu aja ya, nanti Solaris nyusul aja. Langsung aja ke meja, sikat. Ini dia. Oke, ini adalah tas Iger yang terbilang kecil sih karena emang ini ukurannya itu 45 liter nih, bisa dilihat di sini. Ini Elliptic Lunaris 45 liter. Kalau nggak salah sih ini yang woman seriesnya ya, karena untuk yang men seriesnya itu lebih ke yang Solaris. Yang pasti sekarang gue akan ngebahas dulu si Elliptic Lunaris ini karena emang banyak banget yang nanya nih, apalagi cewek-cewek itu butuh rekomendasi carrier itu ya paling dari Iger gitu yang memang produksi untuk si woman series. Kalau dari brand-brand Are kayak Consina gitu-gitu kadang tidak membuat khusus untuk woman series atau men series, itu lebih ke unisex aja untuk si Are sama Consina. Kalau Iger sih ada yang untuk woman, ada untuk men seriesnya. Nah sekarang ini adalah Elliptic Lunaris 45 liter. Gue di sini mau ngenalin sebuah website penghasil uang ceritanya nih. Temen gue sih ngenalin. Ini linknya, nanti linknya gue cantumin juga di deskripsi video ini, bisa lu coba aja. Ini tuh perusahaan dari Marvel Studio nih. Ini Marvel Studio. Ini lu bisa baca-baca di sini untuk sejarah berdirinya website ini atau perusahaan ini. Ini lebih ke website investasi nih. Wah, kalau ngedengar investasi ngeri juga sih ya sebetulnya. Tapi karena ini perusahaan baru, jadi lu nanti dikasih saldo nih, saldo 50.000. Dan nanti lu bisa menghasilkan duit dari situ. Udah gue buktiin dan gue juga dapat, dan penarikannya langsung ditransfer ke ATM gue lah gitu. Bisa lewat Dana nantinya, OVO nantinya, tergantung lu mau ditransfer kemana. Udah langsung aja kali ya. Gimana caranya dapetin duit dari sini? Langsung lu klik aja mulai dapatkan komisi di sini. Terus lu daftarkan pakai nomor handphone karena di sini udah ada plus 62, jadi lu tinggal pakai langsung 8 aja, misalnya 878 2760 1234 misalnya nih. Lo terus tinggal masukin kata sandi apapun, di sini masukin kata sandi apapun, disesuaikan aja. Kalau kode ini udah dari sananya, jadi nggak perlu lu ubah lagi. Terus lo tinggal klik registrasi. Karena gua udah daftar, gua jadi langsung ke halaman utama aja. Ini akun gua. Dan gua langsung kasih tahu nih, gua kemarin tuh langsung melakukan penarikan. Ketika udah gue jalanin aplikasi ini atau si website ini, akhirnya gue bisa narik duit juga nih. Kemarin banget nih tanggal 3 September 2021, 550.000. Nah pertanyaannya gimana nih caranya dapetin duit dari sini? Ada dua cara sebenarnya nih. Yang pertama, lu klik VIP di sini, VIP. Di sini ada beberapa pilihan. VIP 0, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 sampai VIP 5 member di sini nih. Jadi VIP 0 tuh yang sedang kita jalanin sekarang. Kita punya saldo 50.000. Kalau saldo 50.000 itu tidak diambil dan diendapkan selama sebulan, ini nanti ada pendapatan 30.000 per bulan ini. Terus pendapatan per tahunnya 360.000. Tapi kalau emang lu ngerasa kayaknya gue mau top up dah, ya udah top up aja 220.000. Lu masuk ke VIP member 1, ini per bulannya dapetin 180.000 nih. Terus per tahunnya 2.160.000. Terus lu mau top up lagi, top up aja 400 di VIP 2 di 1.100.000. Pendapatannya per tahunnya udah kelihatan tuh sama per bulannya di sini. Begitupun VIP 3, 4 sama 5 di sini. Tapi saran gue sih jangan top up dulu, lu pakai aja dulu yang saldo yang dikasih oleh si websitenya. Jadi lu mainin itu aja biar aman gitu kan. Terus yang kedua caranya bisa ngundang temen nih. Lu bisa ngundang lewat Facebook, WhatsApp, Twitter, Messenger, atau menyalin tautan, klik pada tautan tunggal. Jadi klik aja si tautannya disalin, di share di mana kayak gitu kan. Nah di sini lu dapet
akan mendapatkan pendapatan juga, tergantung nanti ada hitungannya di sini nih. Jadi bisa tergantung jumlahnya, nanti bisa masuk ke silver, gold, atau diamond di sini nih. Jadi setiap kali lu ngundang temen dan temen lu itu daftar, dan temen lu juga pasti ngedapetin saldo 50.000, lu bisa langsung dapetin, nanti ada hitungannya di sini. Nah, penarikannya itu minimal 100.000 nih. Jadi ketika lu daftar dapat 50.000, ya itu nggak bisa langsung ditarik, tapi lu harus kerja dulu dapetin 50.000 lagi, mungkin bisa langsung ditarik. Untuk isi ulang di sini lu tinggal klik aja. Sesuai member nih, tadi ini VIP 1 kalau nggak salah, VIP 2, 3, 4, 5. Jadi hitung-hitungannya yang tadi tuh di VIP tadi. Ketika lu top up di sini, lu akan dapetin berapa per bulannya sama per tahunnya. Terus untuk penarikan tinggal klik aja di sini, penarikan nih. Nih kalau ini tadi nomor rekening gua udah gua tarik kan, dan udah berhasil juga, udah ada buktinya tadi nih di sini nih. Sebenarnya gampang-gampang susah sih kalau emang lu sabar dan lu rajin gitu nge-share ke teman-teman lu, dan nantinya lu dapetin anggota lah istilahnya dari teman-teman lu bisa dapetin dari sini. Saran gue jangan top up dulu, lu pakai aja saldo gratisan. Oke? Udah sikat, iseng-iseng lah, iseng-iseng berhadiah. Ada dua bahan yang dipakai di carrier ini, bahan polyester dan bahan nylon. Nah, untuk warna merah ini memakai bahan polyester 630D. Makanya ketika lu lihat dari dekat dan lu pegang kayak gini, ini terasa lebih tebal. Untuk bagian yang merahnya pekat ini nih, dari depan sini terus ke bagian pinggir sini sedikit, sama untuk di bagian sini juga nih. Nah, untuk warna yang merah ini lebih tebal, makanya ini memakai bahan polyester 630D. Nah, untuk yang warna orange ini memakai bahan nylon nih, dan kerapatannya lebih sedikit, yaitu 210D Triline Honeycomb nih, untuk si bahan yang agak warna orange ini nih. Jadi ada dua bahan yang dipakai di sini, tentunya ini lebih tipis sedikit, yang ini lebih tebal karena emang untuk kerapatannya berbeda nih. Oke, kalau untuk bahan ini emang bahan-bahan yang dipakai oleh tas-tas Eiger, termasuk Solaris juga kalau nggak salah pakai bahan ini juga. Dan ini terbilangnya sih tidak terlalu berat. Makanya carrier ini tuh cuman 1,6 kilo aja untuk beratnya. Berat kosong dari carrier ini tuh 1,6 kilo. Jadi untuk ukuran 45 liter, berat segitu tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan juga lah kehitungnya. Kalau di bawah 1 kilo baru itu disebutnya ultralight. Kalau ini normal lah untuk ukuran 45 liter. Oke, kita ngomongin untuk si kompartemennya dulu nih. Kalau kita di bagian depan sini, kita ke bagian top lid dulu. Di sini ada tali webbing nih. Di sini ada tali webbing. Ini gunanya buat apa sih tali webbing ini? Ini gunanya untuk ketika mungkin lu memerlukan tas ini bisa membawa helm kayak helm buat caving, terus kayak helm buat safety ketika climbing, ini bisa disimpan di sini. Cuman memang lu harus membeli tali banjinya di sini nih. Nanti lu disilang aja sini ke sini ke sini ke sini. Jadi memang untuk si tempatnya udah disediain ini, cuman talinya tidak disediakan. Ataupun lu bisa menjadikan ini sebagai gantungan aksesoris, bisa lah. Jadi intinya ketika lu mau menyimpan helmet di sini bisa. Paling lu harus membeli talinya lagi untuk di bagian top lid atasnya sini. Terus kompartemen di bagian top lid itu ada dua nih. Yang pertama kompartemen paling atas dulu. Dan ini sepertinya kompartemen, kayaknya sih kompartemen utama di sini. Terus ada di bagian bawah sini. Tuh. Dan dua-duanya itu luas, dua-duanya luas. Dan kalau gue pegang kayak ini kayaknya lebih luas yang bagian bawah sini nih. Ya, kayak lebih luas bagian bawah sini nih. Sampai depan-depan sini nih. Jadi kompartemen top lid 2 ini sangat-sangat ngebantu banget sih ketika lu mempunyai barang-barang yang mungkin dikeluarkan itu secara darurat, ya disimpannya di atas sini aja. Ada dua lagi tepatnya. Terus kita buka. Pas kita buka, di sini tidak ada kompartemen tambahan atau tidak ada pocket. Biasanya kan ada pocket memakai jaring-jaring, kalau ini tidak ada. Makanya kenapa akhirnya dia di sini ada dua nih. Di sini satu sama di sini satu, karena memang di bagian dalamnya ini tidak ada kompartemen sama sekali. Jadi polos aja nih. Bagian dalam lu tidak bisa menyimpan barang apapun karena tidak ada tempat. Nah, terus yang beda di sini tuh di bagian ujung dari top lid ini tuh tidak bisa ditambah, tidak bisa di adjustment karena di sini udah fix segini aja. Jadi ketika lu mau melakukan packaging carrier, di bagian sini tuh fullnya paling segini aja. Kalau lu melakukan packaging lebih tinggi, misalnya segini nih,
lu maksain segini, si top leadnya tidak bisa nutup atau bisa pun agak maksa gitu, karena di sini tidak bisa di-adjust nih di bagian sininya. Biasanya kan suka ada tali webbing yang untuk mengatur tinggi dari top lead, kalau di si carrier ini tidak ada, makanya secukupnya aja lah, namanya juga buat carrier cewek ya, ini jangan terlalu banyak lah, yang secukupnya aja untuk di bagian packagingnya nanti. Terus untuk pembukanya di sini ada dua tali. Yang pertama tali di sini tengah, tuh, terus ada tali yang atas ini. Jadi bukanya sih normal aja kayak gini, pakai tali, nggak ada yang spesial, cuman pakai tali aja. Terus ketika di sininya udah rapi, lu kencangkan lagi di bagian sini, depan sini, biar lebih padat gitu, biar lebih padat. Jadi ketika pas nutup nanti tuh lebih rapi lah. Tinggal tutup aja di sini. Di sini tinggal pasang pakai tali yang ini. Oke. Jadi sebetulnya untuk si bagian top leadnya ada kelebihan sama kekurangan juga. Kelebihannya ini mempunyai kompartemen dua yang besar, sama-sama besar. Memang agak besar yang bawah. Tapi kekurangannya ini tidak bisa menyimpan barang terlalu banyak di bagian atas sini, karena di sininya tidak ada tali untuk adjustment nih, untuk di bagian belakang sini. Terus kita ke bagian depan. Bagian depan ini tentunya langsung ada front pocket. Ini front pocket ini. Ini front pocket yang panjang, dan memang ketika lu isi full tas ini pun masih ada ruang sedikit tuh. Masih ada ruang sedikit. Jadi ada beberapa tas carrier yang ketika mempunyai front pocket itu padat banget, terlalu dekat. Kalau ini lumayan, terbilangnya lumayan agak gede ngasih space-nya. Tapi tidak terlalu gede-gede juga. Untuk si ruangan dari space ini tuh berarti dari, wah ini gede nih, dari atas sini sampai bawah, terus sampai sini nih. Jadi ini ruangan untuk front pocket tuh sampai bawah sini. Dan di bawah sini ada semacam detail kecil yang penting banget sebetulnya. Kalau tidak ada ini mungkin akan jatuh barang-barang kita yang ada di bawah sini, karena tidak ada stopper atau tidak ada penghalang jaring kayak gini. Jadi ini detail penting lah. Ada tulisannya Aerovoid system, ini back system yang digunakan pada carrier ini. Nanti gue bahas untuk bagian back system. Terus kita ke bagian bawah yang tadi gue bilang, di sini tidak ada quick access untuk pengambilan sleeping bag atau tenda-tenda yang biasanya kita pisah di bagian bawah sini. Hanya ada tulisan seriesnya dan ada tali untuk penyimpanan matras bisa di bawah sini. Jadi ini untuk penyimpanan matrasnya agak luas, karena emang dikasih talinya tuh bener-bener lumayan gede nih tuh untuk talinya. Jadi ruangan matras bisa nyimpen 2 biji juga bisa nih di bawah sini nih. Kalau emang lu tidak mau menyimpan matras di bagian pinggir, bisa di bagian bawah sini karena udah disediakan nih. Terus ada rain cover di sini. Kita lihat rain covernya udah disediain. Ini kita dapat warna orange ya. Dan lumayan lah kalau untuk si Eiger tuh kalau mendapatkan si rain covernya. Jadi untuk melindungi bukan hanya saat hujan sebenarnya, ketika lu musim panas pun gue sih selalu pakai rain cover biar warnanya ini tetap tidak kena debu dan tetap bagus lah untuk jangka panjang. Jadi ketika dijual second tuh tidak luntur lah. Oke, untuk bagian atas, depan sama bawah ini udah. Kita ke bagian kanan sama kiri. Kayaknya sih kanan sama kiri sama aja ya. Jadi gue bahas bagian kanan aja. Oke, di sini ada untuk si tali penyimpanan trekking pole dulu. Ini talinya seperti ini modelnya nih. Model kayak gini. Jadi ketika ngunci, lu kuncinya kayak gini aja nih. Ini terus tarik. Normal lah kalau untuk ini. Sama ada dua di bagian kanan sama di bagian kiri sini. Nah, untuk tali kompresinya gimana sih modelnya nih? Ini modelnya yang kayak huruf ini huruf Z gitu ya, cuman nggak ada sambungan ke sini aja, setengah Z lah. Dan di sini lu dikasih space tali yang lebih di sini nih. Di sini kan udah gua rapiin nih. Jadi lu buka aja. Tuh ada space tali. Jadi semana nih kita lihat maksimalnya untuk si volume dari tali kompresi ini. Ini gede juga, sama di bagian sini juga agak gede. Karena memang tujuannya ketika lu mungkin mau menyimpan frame di bagian pinggir sini atau di bagian tali kompresi ini bisa, ataupun menyimpan matras bisa juga, karena ini makanya ini dikasih space yang lebih gede. Dan di sini nanti untuk tumbler-tumbler kalian. Dan gue suka gede banget nih di sini untuk tempat tumblernya, bisa 2 tumbler kemungkinan di sini nih.
kayak tumbler ukuran 500 ml itu bisa 2 di sini karena emang dikasih gede. Dan untuk si jaringnya ini terlihat lebih kokoh sih, nggak terlalu rentan buat sobek gitu. Ya, asal lihat-lihat aja, jangan barang-barang tajam disimpan di bagian sini. Terus kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu di bagian back systemnya nih. Nah, sebelum kita back system, di sini ada H2O untuk keluarnya selang water bladder nih dari bagian sini nih. Nah, yang nanti untuk si selangnya itu ditempel ke bagian sini bisa atau ke bagian sini bisa. Jadi di kedua shoulder strap ada untuk cantolan lah untuk merapihkan selang water bladder nantinya. Oke, kita bahas back systemnya. Lo bisa lihat di sini Eiger Elliptic Lunaris ini memakai back system Aerovoid V system di sini nih. Yang mana ketika gua pertama kali lihat si back system ini memakai busa yang mirip dengan Talon, Osprey-nya Talon kalau nggak salah ya model-modelnya nih. Jadi kayak busanya ini tidak rata ketika lo pegang kayak gini. Kayak ada gerinjul-gerinjul gini karena emang ini si Aerovoid V system modelnya emang kayak gini gitu kan. Dan kalau kita ngomongin kualitas busanya, ini terbilangnya lumayan keras kayak busa-busa premium. Kalau busa-busa yang langsung empuk itu kan emang empuk, cuman kalau untuk jangka panjang kayaknya tidak terlalu tahan. Makanya kalau si Aerovoid V system ini cenderung lebih keras untuk si back systemnya. Dari atas ini sampai ke bagian bawah sini. Nah, ada perbedaan kualitas bantalan dari busa yang sini nih, yang sini atas sama bawah sini dengan yang shoulder strap beserta dengan hip belt sini. Jadi cenderung lebih kerasa bantalannya itu di bagian shoulder strap sini nih. Kayak di sini ketika lu pegang kayak gitu langsung ngembang gitu, langsung kayak nolak gitu, emang benar-benar dikasih empuk di bagian sini. Dan rata ya, tidak ada perbedaan dari atas sini sampai bawah sini. Rata untuk ketebalan dari shoulder strapnya. Berbeda dengan si Equator kemarin, itu lebih tipis di bagian bawah sini. Enggak, dia tipis semua untuk si Equator 45. Nah, jadi hip beltnya nih, hip beltnya juga sama, empuk. Jadi untuk si kualitas busa hip belt ini dengan shoulder strap ini sama nih empuknya kan dibandingkan dengan yang tengah sini. Gue cobain aja untuk back systemnya. Pas kali gue pakai ini emang kerasa di sininya nih lebih sempit ke dalam karena emang ini kan untuk cewek ya, untuk si ukuran torsonya atau untuk bentukan torso ini untuk cewek. Karena untuk cowok itu biasanya lebih lebar sedikit gitu kan. Kalau untuk cewek lebih sempit. Nah, untuk si bagian ininya nih terasa lebih tinggi sih kalau dipakai di cowok. Kayaknya emang ini ya memang ini buat cewek, jadi tidak terlalu nyentuh nih di bagian ujung dari busa sininya. Karena kalau cowok kan ya, apalagi badan gua kurus kayak gini ya, terlalu slim gitu. Jadi tidak nempel. Makanya ini dikhususkan buat cewek-cewek ini. Jadi kalau buat cewek-cewek ini bakalan pas banget nih untuk di bagian tekstur dari back system yang dibuat oleh si Eiger ini. Jadi di sininya lebih kecil memang untuk perempuan, terus di bagian busa yang menempel di punggung juga lebih meluk nantinya ketika dipakai di punggung-punggung cewek. Makanya kalau lu dari kemarin bingung cari tas buat cewek gitu ya, dari Eiger apalagi, lu bisa jadikan ini rekomendasi sih. Jadi ini dari tadi kita ngelihat top lidnya ini tidak diuntukkan untuk membawa, tidak diperuntukkan untuk membawa barang-barang yang over, makanya tidak dikasih adjustment pada top lid. Terus untuk di bagian back systemnya ini memang didesain untuk cewek banget nih. Kalau dipakai buat cowok kayaknya kurang begitu nyaman. Lu pakai Solaris aja, bukan yang Lunaris ini. Kalau buat cewek-cewek ini bener-bener cakep banget sih, bener-bener nyaman banget untuk dijadiin salah satu pilihan tas gunung yang akan lu pilih nantinya. Jadi dari kemarin yang lu cewek-cewek nanyain ke gua carrier yang cocok buat lu beli, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi karena emang ini tuh dari back systemnya aja ini emang didesain untuk torso cewek. Makanya untuk di bagian sininya lebih sempit untuk dipakai di cowok gitu ya. Terus di bagian back systemnya ini lebih meluk jika dipakai di torso cewek gitu. Makanya ini sikat aja buruan, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, lu sikat aja. Semoga masih kebagian karena memang pengalamannya Equator kemarin tuh 45 itu banyak yang nggak kebagian. Makanya ini stoknya juga terbatas nih kayaknya nih. Jadi kalau emang lu suka, lu sikat aja. Untuk harga sih pasti harga bandrol dari Eiger.
1.100.000-an kalau nggak salah, jadi lu buruan sikat aja. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini, like sama share, jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.